Oke teman-teman, kita akan menggambarkan relief-relief yang unik yang berada di Candi Gambar Wetan. Kemudian saya akan menggambarkan ya terkait dengan relief panel 1. Pada relief panel 1 ini terlihat keluarga petani yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan sedang melakukan peribadatan sebelum melakukan aktivitas sehari-hari. Kemungkinan kegiatan peribadatan ini dilakukan pada saat pagi hari sebelum mereka melakukan aktivitas sehari-hari. Terlihat posisi yang laki-laki dan perempuan duduk menghadap ke arah tempat peribadatan, dan di tempat tersebut nampak beberapa sesajian penunjang peribadatan. Begitulah kiranya penafsiran relief di panel 1 di kompleks Candi Gambar Wetan. Kemudian kita bahas atau kita tafsirkan gambar di relief panel 2. Pada relief panel 2 ini terlihat keluarga petani tadi juga menanam tanaman selain padi. Terlihat sepasang petani ini melakukan pemanenan komoditas yang mirip dengan ketela. Dari melihat relief tersebut, kita dapat memperoleh informasi terkait berbagai bahan makanan yang dikelola oleh masyarakat Jawa kuno pada waktu itu. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke relief panel 3. Pada relief panel 3 terlihat seorang petani tadi membawa hasil panen berupa padi yang diikat pada bambu atau kayu yang dipikul. Terlihat petani tersebut menggunakan pakaian bercelana panjangnya sampai ke lutut kaki. Kita lanjutkan pada relief panel 4. Pada relief panel 4 ini terlihat beberapa hewan musuh dari petani atau hama tanaman yang ditanam oleh petani tadi di lahan sawahnya. Nampak gambar ketam atau kepiting dan burung yang suka merusak tanaman padi petani. Jadi bisa dilihat bahwa kehidupan petani juga berfokus pada penanggulangan hama tanaman pertanian mereka. Lanjut pada relief panel 5. Pada gambar relief panel 5 ini memperlihatkan sedang melakukan persiapan dan menggarap sawah mereka, yaitu menanam padi. Kemudian pada relief panel 6, pada relief ini terlihat kegiatan ritual peribadatan yang dilakukan oleh keluarga petani. Ada sebuah altar pemujaan yang di atasnya terdapat sesajian yang dipersembahkan kepada dewa.
Oke, lanjut ke relief panel 7. Pada relief ini, panel 7 ini diperlihatkan istri dari petani sedang melakukan penyimpanan padi ke dalam wadah yang akan dimasukkan ke dalam lumbung pangan mereka. Terlihat dari relief ini kita dapat mendapatkan informasi bahwa teknik penyimpanan makanan sudah ada sejak zaman dahulu dengan membuat sebuah lokasi penyimpanan yang dinamakan dengan lumbung pangan. Oke, kita lanjutkan lagi pada relief panel ke-8. Pada relief panel 8 ini terlihat istri dari petani sedang memasak di dapur. Terlihat ada tungku api atau keren dalam bahasa Jawa dan kayu bakar sebagai bahan bakarnya, dan dinampakkan peralatan masak yang mungkin di masa kini masih dapat kita jumpai seperti dandang, kompor dari tanah liat, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke relief panel ke-9. Pada relief panel ke-9 ini terlihat ada cerita fabel atau selingan ya, selingan dari cerita tadi yang membahas tentang petani. Di sini ada selipan atau sisipan mengenai cerita fabel atau binatang antara kerbau dan buaya. Bisa digambarkan bahwa relief ini melambangkan kebaikan dan keburukan. Disinilah menceritakan ada kerbau dan buaya. Buaya ini meminta pertolongan kepada kerbau karena buaya sedang mengalami kesulitan. Kemudian lanjutannya tadi dari panel 9 ada panel ke-10. Pada relief panel 10 ini ternyata masih menggambarkan sosok buaya dan kerbau tadi. Terlihat buaya telah ditolong oleh kerbau dari musibah yang sedang dialami oleh buaya, tetapi ternyata si buaya memilikinya jahat kepada kerbau dengan tidak melepaskan cengkeramannya dari kerbau. Dalam hal ini dapat ditafsirkan bahwa niat jahat dari buaya untuk bisa memakan si kerbau yang telah membantu buaya dari musibahnya. Namun dalam panel ini tidak ditampilkan sosok kancil. Kancil ini memang unik dalam cerita fabel di Nusantara. Kemudian lanjutkan lagi tentang kisahnya dari petani tadi ya dan istrinya. Ini pada relief panel ke-11 terlihat istri dari petani tidak sedang menaiki tangga menuju sebuah bangunan. Bangunan tersebut mungkin saja sebuah tempat penyimpanan makanan atau lumbung pangan. Oke, kita lanjutkan teman-teman ke relief panel 12. Pada relief panel 12 terlihat istri dari petani tadi sedang melakukan kegiatan penumbukan bahan makanan atau pengolahan makanan ya, menggunakan alat tumbuk dan masih banyak kita temui hingga sekarang. Luar biasa ya konsep keberlanjutan dalam penggunaan alat tumbuk dari masa lalu hingga masa sekarang.
Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman ke relief panel ke-13. Pada gambar relief panel 13 terlihat gambaran mengenai detail bangunan pemukiman pada masa itu. Ada bangunan rumah dengan atap bergenteng dan berpilar. Bisa dibayangkan kondisi bangunan rumah pada masa itu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, di sini di relief panel ke-14, pada gambar relief panel 14 ini terlihat petani sedang menghadapi ancaman berbahaya, yaitu adanya binatang ular berbisa. Ternyata binatang ular ini memang habitatnya tidak jauh dari lahan persawahan milik petani. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman. Gambar relief panel ke-15. Pada relief panel 15 ini tergambar istri petani tadi telah selesai menuruni lumbung pangan mereka dengan menggunakan tangga. Lumbung dibangun tinggi supaya menghindari hama dan mencegah kebusukan, atau supaya makanan itu awet atau tahan lama seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Kita masuk pada relief panel ke-16. Pada relief panel 16 ini terlihat istri dari petani sedang menunggu bahan makanan yang dimasak di atas tungku api. Terlihat posisi figur istri ini sedang berdiri sambil kakinya diangkat satu. Kemudian kita masuk ke relief panel 17. Pada relief panel 17 terlihat suatu adegan pertengkaran antara suami istri petani. Hal ini sangat lumrah dalam kehidupan berumah tangga yang sampai saat ini masih dapat kita temui, gitu ya teman-teman ya. Kita masuk ke relief panel ke-18. Nah, di relief panel ke-18 ini terlihat petani dan istrinya sedang memanen buah pisang dari kebun mereka, atau justru ketela ya. Nah, itu jadi ternyata tidak hanya padi saja yang menjadi makanan pada masa itu. Buah-buahan dan juga singkong atau ketela itu menjadi makanan juga pada waktu itu. Lanjut, kita masuk ke relief panel ke-19. Nah, pada relief panel 19 terlihat petani dan istrinya memanen buah. Ini mirip pisang ya, mirip pisang dari kebun mereka ya. Sang petani membawa cangkul dan golok yang dibawanya, serta sang istri menyambut kepulangan petani dari kebun mereka. Oke, kita masuk ke relief panel 20. Ini terlihat
adegan romantisme antara petani dan istrinya sebagai suami istri. Nah itu teman-teman, jadi ada beberapa relief lagi yang unik di Candi Gambar Wetan ini, sangat luar biasa ya. Mengisahkan kehidupan petani dan tadi ada disisipkan kisah fabel di situ. Dan di sini juga ada cerita tentang Panji. Panji yang memang pada waktu itu sangat terkenal ceritanya ya di era-era Majapahit gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih. Sekian video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video saya ini, boleh di subscribe channel saya, di like, di share ya, di komen juga, supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan mengedukasi secara luas, masyarakat secara luas gitu ya. Ya terima kasih teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam bicara sejarah, respect the past, bye bye teman-teman.